Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui online ya. Pada kesempatan pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan materinya itu adalah analisa air, makanan, dan minuman atau disingkat AMAMI. Beban SKS yang ditempuh itu terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Adapun dosen pengampu di sini PJ mata kuliahnya adalah saya sendiri dan bersama tim itu adalah Ibu Dewi koordinasi baik teori dan praktikum. Pada kesempatan ini kita masih belajar secara daring, masih suasana COVID-19. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai identifikasi protein. Nah, pasti mahasiswa sudah mengetahui apa itu protein. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi AMAMI, analisa air, makanan, dan minuman. Kita masuk ke analisis protein. Protein ini terdiri dari unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen, atau dilambangkan CHON. Protein ini sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk menggantikan atau membangun sel-sel yang sudah mati. Protein yaitu bisa berasal dari hewani, kemudian dari nabati. Hewani berarti itu terdapat di dalam susu, ya, kemudian di dalam telur. Nah, kemudian kalaulah di dalam nabati berarti terdapatnya di dalam tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai, dapat kita jumpai sehari-hari. Itu kacang kedelai yang dilakukan fermentasi, hasil akhirnya berupa tahu dan tempe. Itu. Nah, kemudian dari kacang kedelai juga bisa menghasilkan susu. Itu. Nah, di sini kalau untuk analisisnya yaitu disifat dari kelarutan, yaitu protein itu tidak larut di dalam air, ya, larut di dalam pelarut kloroform, itu ya, pelarut organik, gitu ya. Dalam air panas juga tidak larut sempurna, itu ya. Nah, di sini untuk analisisnya terbagi menjadi 2, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Gitu. Yang pertama, analisis kualitatif itu akan melihat akan terbentuknya hasil akhir berupa terbentuknya warna. Itu apabila terbentuk warna berarti interpretasi hasilnya adalah positif dan negatif. Gitu. Kalau yang kedua, analisis kuantitatif itu untuk mengukur seberapa banyak kadar protein yang terdapat di dalam bahan. Itu. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu analisis kualitatif. Ada beberapa reaksi warna itu ya untuk melihat ada tidak protein di dalam bahan. Yang pertama itu reaksi ninhidrin. Gitu. Jadi reaksinya adalah ninhidrin, maka disebut juga dengan reaksi ninhidrin. Gitu. Atau disebut juga dengan
reaksi warna ungu Ruheman ya, yang ditemukan oleh Siegfried Ruheman pada tahun 1910 gitu. Nah, ini prosedurnya itu protein yang sudah dilarutkan ya, baik sama aqueous maupun pelarut organik. Kemudian yang lebih baiknya itu dilarutkan sama aqueous. Karena apa? Tidak mempengaruhi hasil reaksi warna itu. Apabila dilarutkan dengan pelarut organik itu, maka warna yang akan terbentuk tidak terlihat jelas gitu. Karena kita kan melihat adanya gugus amino, berarti gugus aminah itu ya. Nah, di sini reaksi ninhidrin cara kerjanya itu bahan yang sudah dilarutkan direaksikan dengan larutan ninhidrin, maka akan terbentuk warna biru lembayung gitu ya. Nah, apabila terbentuk warna biru lembayung, itu antara reaksi ninhidrin dengan gugus amina primer, yaitu ya. Yang kedua, reaksi biuret. Yaitu tujuannya berarti reaksi biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida ya di dalam protein. Yaitu cara kerjanya yaitu protein yang sudah dilarutkan yaitu direaksikan dengan pelarut biuret yang terdiri dari larutan tembaga sulfat, kalium natrium tartrat, dan natrium hidroksida. Yaitu. Apabila terbentuk warna biru lembayung, maka interpretasi hasil adalah positif. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga reaksi Milon. Gitu. Tujuannya reaksi Milon untuk mengetahui adanya protein tirosin dan triptopan. Gitu, ya. Cara kerjanya berarti protein yang sudah dilarutkan dengan pelarut merkuronitrat dan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk warna merah. Itu adanya warna merah ini disebabkan oleh oksidasi asam amino yang mempunyai gugus hidroksida seperti tirosin oleh asam nitrat. Itu. Nah, interpretasi hasil untuk reaksi Milon adalah terbentuk warna merah. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ada beberapa metode, ya. Ada 7 metode. Itu yang pertama volumetri, yang kedua gasometri, yang ketiga spektrofotometri, yang keempat spektrofluorometri, yang kelima turbidimetri, yang keenam pengikatan zat warna, yang ketujuh kromatografi. Nah, di sini kita lihat untuk penetapan analisis kuantitatifnya, yang pertama menggunakan metode volumetri. Metode volumetri ini sama juga dengan metode titrimetri yang paling umum digunakan untuk analisis protein adalah metode Kjelda dan titrasi formol. Yang pertama itu kita gunakan adalah metode Kjelda atau Gunning gitu ya. Metode ini sangat sederhana untuk penetapan nitrogen total pada protein dan senyawa yang mengandung nitrogen gitu. Adapun prinsipnya sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan dihasilkan amonium sulfat setelah ditambahkan dengan alkali kuat
amonia yang terbentuk didestilasi uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan selanjutnya ditetapkan secara titrasi. Nah, katalisator yang digunakan di sini tujuannya untuk mempercepat reaksi. Katalisatornya yang digunakan adalah kuprisulfat dan natrium sulfat. Pada metode Kjelda ini ada 3 tahap, ya. Yang pertama tahap destruksi, penghancuran protein, ya. Tahap destilasi untuk menghasilkan uap nitrogen, dan tahap titrasi terbentuk warna hasil akhir dengan menentukan berapa volume yang ada di dalam buret, gitu. Ini ada prosedurnya di dalam PowerPoint saya, tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi. Nah, jadi setiap kita melakukan titrasi pasti akan melakukan larutan blanko, yaitu caranya sama dengan pengerjaan sampel, tetapi blanko di sini kita ambil 25 ml asam klorida 0,1 N dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,1 N. Di sini ada perhitungannya, ya. Kita mengambil blanko sebagai hitungannya itu untuk mencari selisih jumlah titrasi sampel dan blanko dengan banyaknya nitrogen. Gitu. Sebagai catatan, ya, apabila penampung destilat yang digunakan adalah asam borat, maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan amonia dapat diketahui dengan cara menitrasi ion amonium dengan asam klorida menggunakan indikator methylene blue atau methylene red. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda. Rumus perhitungannya sudah ada di dalam PowerPoint saya, ya. Pada rumus perhitungan itu ada FK, artinya setelah didapatkan volume titrasi, maka dihitung juga sebagai atom relatif nitrogen 14,008. Faktor konversi itu bisa dicocokkan di dalam tabel. Artinya apa bahan yang akan kita gunakan sebagai untuk analisis protein. Itu ini ada di dalam tabel saya, ya. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian metode Kjelda. Itu, ya. Kalau dikatakan keuntungan, berarti yang pertama itu dapat digunakan untuk semua jenis makanan, berarti, ya. Kemudian relatif sederhana, kemudian tidak mahal, hasilnya adalah akurat metode Kjelda. Itu. Nah, kalau kerugian metode Kjelda, berarti yang pertama mengukur nitrogen organik secara total sehingga nitrogen apapun yang bukan merupakan nitrogen yang berasal dari protein juga ikut tertetapkan. Gitu. Yang kedua, menggunakan waktu yang lama. Gitu. Pada waktu pengerjaan metode Kjelda ini minimal 2 jam untuk penyelesaiannya dari bahan kemudian dan blanko. Gitu. Yang ketiga, presisi yang lebih rendah dibandingkan metode Biuret. 4, menggunakan reagen yang korosif seperti asam sulfat, karena asam sulfat ini mempunyai konsentrasi yang tinggi, yaitu antara 96 sampai 98%. Apabila asam sulfat ini terkena tangan, maka akan bersifat korosif dengan timbulnya adalah seperti kulit kita terbakar, gitu, ya, makanya bersifat korosif. Kemudian kita lanjutkan mengenai titrasi formol, ya.
tujuan titrasi formol ini untuk mengukur formaldehid dari gugus amin dan membentuk metilol. Yaitu metode ini digunakan untuk penetapan kadar protein dalam susu secara tepat. Bagaimana prinsip titrasi formol? Prinsipnya adalah protein mempunyai gugus karboksilat dan gugus amina, maka protein bersifat netral. Yaitu bila gugus amin dinonaktifkan oleh formaldehid menjadi bentuk dimetilol, maka gugus karboksilat akan bersifat asam yang selanjutnya dititrasi secara alkalimetrik dengan larutan baku natrium hidroksida. Nah, ini prosedurnya ada di PowerPoint saya, ya. Kemudian pengerjaan blanko juga sudah ada. Itu caranya berarti 20 ml Aquades direaksikan dengan 0,4 ml larutan kalium oksalat jenuh, kemudian direaksikan dengan 1 ml indikator fenolftalein 1% dan 2 ml larutan formaldehid 40%, lalu dititrasi dengan larutan baku natrium hidroksida. Titrasi formol merupakan titrasi sampel dikurangi dengan volume titrasi blanko. Nah, di sini kalau di dalam rumus perhitungannya ya, itu ada faktor perkalian itu ya. Kalaulah untuk angka 1,83 untuk menentukan kadar protein susu yang dihitung dalam persen ya. Kemudian kalau untuk mengukur kasein dalam satuan persen, rumusnya adalah titrasi formol, berarti volume titrasi formol dari bahan dikalikan dengan 1,63. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga mahasiswa dapat memahaminya, bagaimana cara identifikasi daripada protein. Nah, nanti apabila memungkinkan, kita akan memasuki tahap praktikum ya ke dalam laboratorium ya. Kalaulah tugas daripada mahasiswa yang diberikan dosen ya, itu bisa dalam bentuk tugas mandiri ya, ataupun diskusi, yaitu diskusi dengan melakukan presentasi itu, kemudian atau membuat resume berarti itu. Nah, nanti saya akan memberikan tugas, nah kemudian dikirimkan bisa melalui email ya, bisa melalui WhatsApp itu, kemudian bisa dengan Google Classroom. Semoga mata kuliah hari ini dengan materinya analisa protein, semoga dapat mahasiswa memahaminya. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.